Selamat siang untuk kita semua. Pertama, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat cinta kasih-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat selalu, cuacanya baik, memungkinkan. Untuk yang kedua kali, Pak Ketua Pimda, Pak Wasekjen. Untuk yang pertama kali, Pak Ketua Bapilu NTT, mohon berdiri dulu. Ini kita punya Ketua Bapilu NTT dengan karakternya hampir sama dengan kita punya Ketua ini. Lalu, selamat datang. Saya punya adik Pak Ramses, calon DPD periode sekarang. Yang kita nantikan, kapan datang Pak Ramses? Beliau sudah hadir. Yang berikut Pak Diksi, sebagai tuan rumah, terima kasih. Teman-teman Ketua Bapilu ND, Pak Ferdinandus ini, kami tadi sudah berkenalan di Hotel Flores sampai di rumah Pak Yang saya ini. Lalu Pak Ketua Bapilu, Pak Ramses, beliau kemarin sudah kenal di Undet Soko, saya kenalkan lagi Wakil Ketua, ada beberapa Wakil Ketua, dan teman-teman lain ini bercaleg. Yang baju putih, yang baju putih ini Pak Ande Kedu. Ini ya, langsung Ketua Bapilu bilang gitu. Wah, ini harus langsung bangun ini. Memang junior harus harus hormat senior kan. Karena saya rekomendasi beliau ini. Iya. Oh, ini Pak Ande. Oh iya. Kita hubung per telepon. Saya minta Pak Ketua PD untuk datang. Oke, baik. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan limpah terima kasih kepadamu atas cinta dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami boleh hadir tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kekeluargaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya minta Ibu Yuli untuk tampil di depan.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Bincang PKN Kabupaten ND. Selamat siang buat kita semua. Jadi sebelum saya memulai sapaan awal saya mengajak pada kita semua untuk melakukan pekik perjuangan Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi saya berteriak PKN, jawabannya bangkit, PKN bangkit, Nusantara menang. Siap. Siap, baik. Nusantara, 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 PKN. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang paling pertama, sebagai insan beriman, patut kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita diperkenankan untuk dipertemukan di rumah Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten ND. Yang saya hormati Bapak Wasekjen PKN Bapak Gusti Lese, yang saya hormati salah satu wakil ketua umum PKN, nanti baru selanjutnya diceritakan oleh Bapak Ramses sendiri kenapa ke DPD. Yang berikutnya yang juga saya hormati Bapak Kapimda PKN NTT, yang saya banggakan Ketua Bapilu PKN NTT Bapak Umbu, Bapak-bapak penasihat Partai Kebangkitan Nusantara, Pak Sekretaris, Bapak-bapak Ketua, teman-teman pengurus, teman-teman caleg semuanya, singkatnya kita semua ada di tempat ini yang saya banggakan. Selamat datang rombongan pimpinan nasional, Bapak Ketua Pemda PKN NTT di Sekretariat PKN Kabupaten ND. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi pertemuan kita hari ini tentunya tidak keluar daripada apa yang menjadi yang tercatat di latar belakang kita punya background ini, pertemuan pembekalan dan konsultasi caleg. Jadi hari ini kita tidak berkampanye, ini murni internal partai kita punya hajatan urusan. Jadi kita akan berbicara banyak menyangkut dengan strategi pemenangan kita, entah di tingkat kabupaten,
provinsi maupun pusat dan DPD. Karena dari partai kita merekomendasikan kadernya untuk maju menjadi calon DPD. Seperti itu. Yang berikutnya diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengikuti secara baik apa yang menjadi paparan materi yang disampaikan oleh kita keempat orang narasumber ini, karena secara teori tentu mereka akan menjelaskan, tinggal nanti implementasi lapangan kita itu tentunya berdasarkan teori yang ada. Dan dalam pertemuan kita nanti juga mungkin MC memandu kita dalam dialog tanya jawab menyangkut dengan strategi pemenangan. Jadi itu saja menjadi pengantar awal dari saya sebagai Ketua PKN Kabupaten Ende. Terima kasih, selamat siang buat kita semua. Namun sebelum saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Ketua Kepilu, terima kasih. Sebelum masuk ke tahapan acara yang berikut, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Saya harap kita semua, tadi Pak Ketua sudah sampaikan, kita hadir dan simak dengan baik. Kata baik ini menurut saya ketika kita beri kesempatan kepada Ketua Pimda, kepada Waksekjen, pada ketua pada calon DPD, harap kita semua yang hadir untuk tetap di tempat, jangan lalu lalang, kecuali mungkin kita ke toilet. Kepada Pak Gusti saya persilakan. Hormati Ketua Komisi ETT, hormati Ketua Bapilu, Adinda Ramses yang saya hormati Ketua PKN ND, jajaran terusnya, teman-teman caleg yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, namo buddhaya, Om Santi Santi Om. Jadi saya ini kayak sudah kedua kali ya dengan Pak Ketua ke sini. Tidak perlu panjang lagi, gimana Ibu Sofia? Jadi saya mau sebentar Pak Ketua Kapimda yang, karena ini wilayah ETT, wilayah dia, maka kita serahkan ke dia untuk pembekalan. Oke. Sekarang kita sudah berada di etape terakhir pencalekan. Dan di pusat kita sudah munaslup. Ini kita siap tempur. Medan pertandingan itu ada di dapil. Pemainnya adalah caleg dan partai politik. Tapi dalam konteks untuk meraih suara, pemain utama itu adalah caleg. Dan pemain utama itu caleg dalam konteks kita meraih suara. Partai yang kedua, kalau misalnya nenek-nenek yang salah tusuk, ya tusuk partai. Tapi ingat kita. Nah di pusat, Pak Ketum baru kita dan Pak Ketua Majelis Agung sudah membuat ada strategi pemenangan. Sejak setelah Munaslup, kami semua ditugaskan untuk ke daerah, untuk menggerakkan roda organisasi, karena pertandingan ada di dapil. Jadi Ibu Sofi sudah melihat di sini pertandingan. Kita ini adalah pemain-pemainnya. Pak Lexi, Pak Kapimda itu mungkin manajernya untuk
mengatur strategi pertandingan. Cuman satu yang saya mau ingat ke bawah, ketika roda organisasi itu harus terus digerakkan. Saya ibaratkan kita ini seperti naik sepeda. Kalau sepeda itu tidak digayu terus, pasti keseimbangan hilang dan jatuh. Itulah roda, itulah PKN. Mulai sekarang mesin partai itu harus digerakkan, digayu terus. Kalau tidak, kita tumbang. Banyak perusahaan yang mati karena kurang inovasi. Banyak perusahaan yang tumbang karena tidak ada kreativitas. Dunia kampus juga gitu, banyak yang menurun mahasiswanya, muridnya karena tidak inovasi. Partai juga sama. Jadi Bapak Ibu sekarang ada di dapil. Saya dan Pak Ramses juga sekarang sudah mulai turun karena dapil kami itu satu, dapil NTT 1 sampai ke Alor, dan Pak Ramses sudah dari Pelu sampai sini. Saya mulai dari Lembata. Selain menguatkan struktur partai, memberi spirit ke teman-teman, jadi kita harus menang. Untuk apa kita bangun partai ini kalau kita tidak menang? Untuk apa kita ada di sini kalau dapil tidak ada kursi? Bu Sofi, tolong itu kerahkan semua potensi Anda. Jadi kita harus menang. Pak Lexi, jaga keseimbangan, ibarat sepeda, jangan pernah jatuh. Itu pertama. Dan kedua, Pak Ramses ini kami paksa maju DPD karena kita punya kepentingan. Ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan melibatkan DPD. Ekonya. Oke, ya. Jadi kenapa? Kalau Pak Ramses ini kan selain pimpinan pusat, dia dosen akademisi, jadi kebutuhan partai adalah melihat kondisi DPD yang masih kewenangan masih kurang, butuh orang-orang untuk berjuang meningkatkan kita tempat sana. Karena banyak hal isu yang akan diangkat oleh PKI itu terkait dengan wilayah, terkait dengan adat, terkaitan dengan isu-isu daerah. Kita butuh penguatan di sana. Itu Ibu Alfayet, makanya kita jadi tolong Pak Ramses nomor 11. Terus kalau saya dapil 1, yang Ibu Sofi lupa juga tidak masalah, pasti mahasiswanya tusuk saya Ibu ya. Nomor 1. Jadi ntar Pak Kapolda yang akan menjelaskan strategi. Saya pikir di sini ini saya tidak mau omong banyak. Kita ini semua pemain. Jadi sama bus kota tidak perlu saling mendahului. Cukup saya dan Pak Lexinya bawa mobil yang saling kejar-kejaran. Nah kalau saling kejar-kejaran oke. Karena pemilu itu bukan perlombaan, bukan pertandingan. Kalau tanding tinju gebuk ada yang sakit, ini perlombaan, sama-sama lari, sama-sama itu. Yang capek ya istirahat dulu, yang kuat terus sampai ke tujuan. Dan tidak ada yang sakit hati dan tidak ada yang terluka. Jadi selamat bertanding, udah depan mata. Dapil adalah lapangan kita dengan strategi kita. Dan saya titip semoga di sini tiap dapil terisi. Kemarin kami jalan dari Moni itu Soko bilang bisa jadi ini satu dapil bisa kalau sampai dapat 2 kursi luar biasa nih ini satu dapil. Karena kan ada banyak dapil kan dapil besar semua. Walaupun itu susah tapi kita harus bertempur berjuang, jangan mengalah. Jangan takut dengan orang-orang yang lama, karena semua dari nol. 1000 langkah itu berawal dari 1 langkah yang kecil. Semua partai tanggal 14 Februari atau mulai kampanye itu mulai dari nol. Tidak ada yang mengklaim bahwa kami partai besar, partai itu tidak ada. Kita harus semangat, harus memenangkan ini. Jadi ketika ketum kita di Pak Anas ganti posisi ketua umum, Pak Sek jadi ketua MA, Majelis Agung,
Mereka dua itu ibarat kapten dan juru mesin. Pak AU kaptennya mengarahkan kemana ini kapal tempur yang dibawa. Pak Sek adalah juru mesinnya. Dua-duanya bekerja sama dan kita semua adalah awak kapalnya. Jangan kapal baru oleh dikit kita cebur, mati semua kita. Jadi bagaimana kita berusaha supaya kita jalan bersama sampai ke tujuan dan di ende kita meraih satu dapil satu kursi. Sepakat? Siap? PKN harus siap. Terima kasih. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Agustinus Kesek, Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Pak Ramses, calon DPD RI. Dalam hal ini kita membawa beliau berkunjung di seluruh pimpinan cabang ini dalam kaitan sebagai membawa materi tentang branding partai politik. Yang saya hormati Ketua Bapilu NTT, Bung Gati Umbuweni, Pak Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Ende, Kakak Alexi, dan Pak Sekretaris, Bapak dosen, dan seluruh jajaran pimpinan cabang KKM-an. Selamat pagi, Ibu Dr. Sofi, Ande, saya tidak bisa sebut satu-satu ya, Ketua Bapilu, Caleg Provinsi, Pak Iren Kota, mana? Ya, Pak Iren Kota pindah berduduk. Dari dalam sih. Nah, terus ada Caleg Provinsi juga, Ibu Dr. Sofia Sawo. Dan Pak Lexi nomor berapa Pak Lexi? Nomor 1. Ibu Dokter? Ya. Kakak Iren nomor berapa? Nomor 10. Ini ada 11 nomor Messi punya itu. Singkatnya, Bapak Mama, Bapak Ibu sekalian, sahabat Partai Kebangkitan Nusantara yang saya hormati dan saya banggakan. Terkadang kita merasa terganggu atau usik dari kesibukan kita karena tiba-tiba harus menerima kunjungan dari pimpinan nasional dan pimpinan cabang atau pimpinan daerah. Mungkin saja ada di antara kita yang mungkin karena ada kesibukan lain sehingga bisa saja sedikit merasa terganggu atau menggerutu. Namun saya percaya bahwa kita semua adalah sahabat PKN yang apa distorsi dia ya. Tetapi kita semua punya keyakinan sama bahwa karena PKN kita ingin berjumpa. Tidak ada perjumpaan seperti begini kalau tanpa Partai Kebangkitan Nusantara. Tidak ada perjumpaan kalau bukan karena partai nomor 9. Setiap perjumpaan pasti punya nilai tambah, sekecil apapun. Setiap perjumpaan yang kita lakukan dengan siapapun
pasti memiliki nilai. Karena itu saya sering menyampaikan di mana-mana, jangan pernah mengabaikan setiap perjumpaan. Kalau ada niat untuk berjumpa dengan seseorang, lakukan. Karena bisa saja perjumpaan itu adalah perjumpaan terakhir. Sangat mungkin. Karena siapa yang menjanjikan bahwa hari esok itu ada? Saya selalu sampaikan, tidak ada hari esok. Yang ada itu hari ini. Esok itu mimpi. Karena itu, kalau ada waktu hari ini, jangan sia-siakan hari ini. Kalau memang untuk berjumpa hari ini, lakukan. Jangan tunda besok. Karena besok itu hanya mimpi saja. Wah, besok masih ada. Besok itu ada. Tapi siapa yang memastikannya? Dan itu saya sudah lakukan berulang-ulang. Dulu saya maju pilkada, orang bilang, ngapain maju? Karena berbenturan dengan yang udah tinggi semua. Mereka usianya juga di atas. Mereka udah ini gitu. Jauh dengan saya umurnya. Saya bilang tidak, saya tidak memastikan bahwa besok itu ada. Tapi akan lebih bagus keunggulan itu dipadukan. Karena itu saya sering katakan, perjumpaan itu sebenarnya menaikkan suhu bara api yang kecil menjadi lebih besar. Ketika misalnya ada bara api yang disimpan oleh ibu dokter, satu batang bara api itu, kalau lama-lama dipegang sendiri, dia akan padam. Tapi kalau dikembalikan ke dalam pusat tungkunya, akan hidup kembali dan membesar. Silakan dengan caranya masing-masing. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Wasekjen sampaikan nanti, apa yang Pak Ramsyah sampaikan nanti, dengan Pak Ketua Bapelu sampaikan, mungkin kurang connect, tapi dinikmati saja. Siapa tahu di antara kata-kata itu, di antara kalimat itu ada yang tertarik. Kabupaten Ende dibuka dengan resmi. Pak Ramses, silakan. Salamin seorang ibu, tangannya ke sana tapi matanya begini. Buya dah buya. Baik, selamat siang semuanya. Siang. 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 Balik. Barang siapa yang ingin mutiara, dia harus menyelam ke dalam laut yang dalam. Jadi, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang siap mencari mutiara dan harus berani menyelam di mana? Dasar laut. Berani tidak? Berani. Sangat berani. Baik, terima kasih. Tidak ada orang di atas ini. Iya. Di saat saya bicara tidak ada orang di sini. Ya. Tapi tidak apa-apa. Hanya Pak Ketua. Memang Pak Ketua Pincap ini selalu setia dengan saya, kapan dan dimanapun, dan dalam waktu apapun. Jam 3 kali saya telepon, beliau pasti angkat. Jam 4 pagi saya telepon, beliau masih online. Ini salah satu ketua Pincap yang online 24 jam. Luar biasa kan Pak Ketua ini ya. Jadi kita sulit mencari sosok-sosok seperti beliau. Mudah-mudahan ya, ada juga kader-kader di sini yang bisa mewarisi, ya, menularkan gaya kepemimpinan beliau. Saya dengar agak tegas. Kalau beliau lagi bicara tidak boleh ada bisik-bisik. Kalau bisik-bisik beliau lagi, diam itu. Nah, betul tidak Pak Leksi? Baik.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pincap Kabupaten ND yang sudah memberikan dukungan, sudah bekerja keras memberikan dukungan pencalonan DPD saya kemarin. Sekarang ini era teknologi. Era teknologi. Sekarang perkuliahan kita itu jarak jauh. Bu Dokter ngajar juga dia. Ada yang jarak jauh, kuliah online. Ada yang offline tatap muka seperti ini, face to face, konvensional. Ada yang namanya online. Kuliah online, jarak jauh. Dimanapun dia ada di dunia ini, sepanjang ada internetnya, bisa kuliah. Artinya saat ini sudah eranya teknologi. Dan per 2023 ini, total pengguna internet di Indonesia itu 167 juta jiwa. Banyak. Dan NTT sangat tinggi persentase. Jangan dulu kita omong elektabilitas ya, atau orang memilih kita. Tapi terkenal dulu, orang tahu dulu tentang kita ini ya. Maka hanya ada dua pendekatannya. Pendekatan konvensional tatap muka dengan masyarakat langsung dari rumah ke rumah, door to door, atau juga bisa menggunakan pendekatan teknologi. Saya doakan Bapak Ibu sekalian sukses, Bapak Ibu sekalian juga mendoakan saya. Kita sama-sama berdoa ya. Setuju tidak? Setuju? Setuju? Belum ada orang bangun ya. Terima kasih. Jangan sampai kita pergi sampai di sana baru cari orang. Jadi contoh kita roadshow, ke depan kita roadshow dapil contohnya, itu kita singgah sekedar menyapa ketua-ketua di desa kita. Karena akan ada kebanggaan kita, contoh. Akan ada kebanggaan jika tiba-tiba bulan Oktober atau November Pak Wasekjen datang lagi untuk kampanye, lalu level Wasekjen hadir di pengurus desa punya rumah. Itu sebuah kebanggaan yang akan diceritakan. Itu akan menjadi motivasi alamiahnya dia untuk dia bergerak tanpa harus kita dalam tanda petik perintah. Jadi Ketua Pilu, kemenangan terbesar sebuah partai itu ada pada kuatnya struktur dia sampai ke bawah. Dan Bapak Pilu sekarang dipantau. Pokoknya Om dari mana aja ambil terserah, jangan dekat-dekat kan. Nanti kita bakal rausin ini. Saya marah dengan Om Dion, Ketua Majelis Agung, Waketum dan Sekjen. Waktu di Lebata, Ketum Gede Pase memberi sampai sekarang yang turun setelah Munaslup yang langsung turun itu saya dan Pak Waketum Geri Hukumun, orang Timur juga, maka mereka. Sehingga Om Dion foto yang baik ya, foto bukan video. Bapak Ibu, ini serius. Kita harus menangkan kontestasi kali ini. Kita harus menangkan dari kabupaten, provinsi, pusat. Satu hal yang penting bagi kita bahwa ketika kabupaten menang, provinsi menang, dan pusat nol, sangat memalukan bagi kita. Dan orang bilang apa? PKN tidak. Dan sia-sialah Anas Urbaningrum mengambil alih partai ini. Karena target 2029 PKN akan mencalonkan Anas untuk capres. Saya kira, mohon perhatian Bapak-Bapak sekalian, saya kira beberapa pointers yang disampaikan oleh Pak Wasekjen, terus Pak Ketua Bapilu tadi, kemudian beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ramses tadi, ini semua sebagai tambahan, ya, tambahan saja. Selebihnya itu ada pada Bapak Mama semua.
Tentu kita punya pengalaman masing-masing. Tentu juga kita mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat kita, daerah kita, dan isu-isu lokal yang kita perlu hadapi. Yang kami sampaikan itu hanyalah memotivasi, saling membakar semangat agar kita mulai bekerja. Dan lakukanlah perjumpaan setiap hari. Berpindahlah, waktu kita makin sedikit. Kuasa saya menutup pertemuan ini, dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Izinkanlah kami untuk melanjutkan perjalanan ke beberapa kabupaten sampai di luar. Kita tutup dengan resmi.